Duka mendalam masih menyelimuti Nusa Tenggara Timur. 5 hari setelah gempa 7,7 magnitudo mengguncang Nagekeo dengan kedalaman hingga 15 km. Hingga 19 Agustus pukul 14.00 WIB, BMKG mencatat 3.002 gempa susulan dengan magnitudo 1,1 hingga 6,2. BMKG menyebut gempa susulan terjadi karena kerak bumi masih dalam proses penyesuaian setelah gempa utama. Meski aktivitasnya mulai menurun, gempa susulan diperkirakan masih akan terjadi dan berangsur berkurang dalam kurun waktu 21 hingga 30 hari ke depan. Sebaran gempa susulan terkonsentrasi di Flores bagian tengah hingga barat. BMKG terus memantau aktivitas ini melalui instrumen pendeteksi gempa untuk mengukur guncangan dan pemantauan perubahan muka air laut. Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada dengan menghindari bangunan rusak atau retak, tidak mempercayai prediksi waktu dan magnitudo gempa susulan dari sumber tidak resmi. Di tengah ribuan gempa susulan yang masih terus dipantau, sejauh mana kondisi terkini dan apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Baik pemirsa, kita langsung saja menanyakan hal ini dengan Weniza, selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Halo, selamat siang Bu Weniza, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak. Baik Bu Weniza, kita langsung saja ke dalam pembahasan. Sempat diinfokan dari BMKG ini memantau sebanyak 3.000 lebih gempa susulan. Dan angkanya terus bertambah dengan saat ini. Boleh dijelaskan kondisi terkini gempa susulan sudah berapa banyak data dari BMKG, Ibu Weniza? Iya. Terima kasih Mbak. Sampai hari ini BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan yang terjadi akibat gempa yang terjadi pada 15 Agustus lalu dengan kekuatan 7,7, bahwa dengan data hingga pukul 11 hari ini telah tercatat 3.618 gempa susulan dengan kekuatan dari 1,6 hingga 6,2. Lalu gempa yang sudah dirasakan hingga saat ini sebanyak 91 gempa. Demikian, Mbak. Oke, baik. Berarti angkanya terus bertambah dan penyebaran wilayahnya di mana saja, Bu Weniza? Ya, penyebaran wilayah dari gempa yang terjadi itu adalah di sekitaran pusat gempa, mulai dari Kabupaten Manggarai, lalu di Kabupaten Manggarai Barat, lalu di sekitaran wilayah Nagakeo. Oke, baik. Berarti wilayah Manggarai ini masih teridentifikasi dengan titik yang masih rawan dengan gempa susulan, begitu ya, Ibu Weniza? Betul sekali. Baik, betul. Ibu, lalu bagaimana yang berada di wilayah dekat pesisir seperti itu? Tadi sempat disebutkan Manggarai, nah ini juga di Nagekeo juga berpotensi, apakah ada tsunami atau gelombang tsunami jika gempa susulan ini terus terjadi, Ibu Weniza? Iya, kalau untuk gempa susulan yang terjadi hingga saat ini adalah gempa yang diakibatkan oleh gempa utama, itu nanti akan bahaya ikutannya tentunya yang perlu terus diwaspadai adalah longsor dan sebagainya. Untuk tsunami, seperti yang sudah telah disampaikan oleh BMKG pada informasi awal lalu bahwa tsunami telah tercatat di beberapa wilayah begitu ya, dengan ketinggian yang bervariasi, seperti di Rio Manggarai itu ketinggian tsunami-nya 1,6 meter, lalu di wilayah lain seperti di Pota Manggarai Timur ketinggian 1,6 meter. Itu adalah catatan dari Tide Gate yang telah teramati sampai sejauh ini. Demikian, Mbak. Baik, artinya Bu Weniza berarti tidak ada indikasi terjadi gelombang tsunami di wilayah yang tadi sempat Anda sebutkan, seperti itu, Ibu? Ya, artinya gelombang tsunami sudah melanda pada kejadian 15 Agustus yang lalu, begitu, Mbak. Saat ini yang terjadi adalah gempa-gempa susulan dan ini adalah alamiah sebagai bentuk kembalinya dari akumulasi energi dari kerak bumi dari gempa utama yang telah terjadi. Oke, baik. Ibu Weniza, apakah Anda bisa jelaskan ini mengapa gempa susulan terus terjadi hingga sampai dengan saat ini? Lalu periode untuk intensitas menurunnya gempa susulan ini sampai kapan, Ibu Weniza?
Iya betul bahwa gempa susulan ini adalah bentuk alamiah begitu ya dari proses kerak bumi ketika setelah terjadinya gempa yang cukup besar, dan magnitudo dari gempa susulan ini pada umumnya adalah lebih kecil dari gempa utamanya. Namun demikian bahwa gempa susulan ini tetap terus perlu diwaspadai begitu, karena dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya ikutan begitu. Nah, oleh karenanya dari hasil pengamatan kami hingga hari ini, bahwa nampak adanya peluruhan dari gempa susulan tersebut, adanya pola penurunan yang kemudian diperkirakan gempa susulan ini akan masih berlangsung hingga 3 sampai 4 minggu ke depan. Oke, 3 sampai dengan 4 minggu ke depan. Ini kalau Iya. misalkan kita melihat dari posisi dan juga kondisi dari banyaknya korban yang terjadi, ini mengapa butuh waktu yang begitu lama, Ibu Weniza, agar gempa ini intensitasnya terus menurun? Iya, intensitas gempa ini berdasarkan pengamatan kami yang kami lakukan hingga hari ini, dan terus-menerus dalam waktu 24 jam, ini polanya mulai meluruh atau mulai menurun, dan ini adalah bentuk satu alamiah begitu ya dari Oke. batuan di kerak bumi yang sedang mencari keseimbangan baru setelah terjadi gempa utama. Dan kami tentunya akan terus memantau, akan memberikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat. Oke, selain itu Bu Weniza, apa upaya dari BMKG untuk terus memberikan data yang akurat begitu ya untuk korban-korban yang sedang berada di rumahnya mereka ataupun yang sedang berada di posko pengungsian? Ya. Hingga saat ini BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan yang terjadi dari gempa susulan. Selain itu BMKG juga telah menurunkan tim langsung ke lapangan untuk melakukan survei gempa merusak, di mana kita akan melihat tingkat-tingkat kerusakan yang ada di wilayah-wilayah seperti di Kabupaten Manggarai Barat, di ND, di Sika, di Nagakeo. Itu tim survei sudah bergerak ke lapangan, dan kemudian juga tim BMKG sudah melakukan sosialisasi guna memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menenangkan masyarakat dan mengantisipasi adanya hoak begitu yang dikhawatirkan akan membuat semakin resahnya masyarakat. Oke, baik. Selain tim yang telah diterjunkan di BMKG, lalu apa antisipasi yang diberikan BMKG untuk masyarakat agar bisa membedakan bahwa ini adalah gempa susulan yang masih wajar terjadi sampai dengan ini dampaknya mungkin sudah intensitasnya cukup besar, Bu Weniza? Ya, upaya yang terus dilakukan oleh BMKG adalah kami terus mengupdate, memberikan pemutakhiran informasi gempa yang dapat dilihat melalui berbagai kanal resmi BMKG, melalui website, melalui media sosial, yang terus juga kita update, komunikasikan, koordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, dengan stakeholder terkait, guna mengambil langkah tindak lanjut lainnya di dalam upaya tanggap darurat dan sebagainya di lapangan. Oke, untuk kondisi warga yang masih berada di posko atau tenda darurat ini, apa yang perlu mereka antisipasi begitu Bu, melihat gempa susulan ini masih terus terjadi begitu, dan ini kan juga akan berdampak bagi trauma mereka begitu ya, karena Ya, setiap hari ya. dirasakan gempa susulan bagi mereka yang menjadi korban di sana, Ibu Weniza. Iya. Iya, untuk masyarakat yang saat ini sedang berada di camp-camp pengungsi atau di tenda, maka kami menghimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan memastikan bahwa informasi yang didapat terkait dengan gempa dan tsunami ini didapatkan dari informasi resmi BMKG. Dan perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa hingga hari ini belum ada teknologi yang mampu untuk melakukan prediksi kejadian gempa, kapan waktunya, di mana lokasinya, maupun besaran magnitudonya. Tidak hanya kita Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia pun hingga saat ini belum mampu untuk melakukan prediksi terkait dengan kejadian pasti akan terjadinya gempa bumi.
Oke, baik. Kalau tidak mampu, belum mampu begitu ya Bu Weniza ya, ini untuk Iya, memprediksikan kapan ini akan segera berhenti begitu. Lalu kalau iya. misalkan dari penjelasan BMKG sendiri, ini mengapa wilayah Flores, Manggarai, dan di beberapa wilayah terdampak di NTT ini menjadi salah satu titik yang memberikan begitu ya, yang terjadi gempa bumi di sana Ibu. Mengapa wilayah-wilayah tersebut menjadi titik krusial adanya bencana gempa bumi ini, Bu Weniza? Iya, karena memang secara sejarah di wilayah Flores ini memang adalah wilayah yang sangat aktif kegempaannya begitu. Dan katalog BMKG juga sudah terpublish di web BMKG di mana sudah tercatat gempa-gempa besar pernah terjadi. Dan yang terakhir untuk tsunami sendiri pada tahun 1992, tsunami Flores itu sangat berdampak kejadian tersebut, sehingga memang sejarah lah yang membuktikan bahwa keaktifan dari Flores dan NTT ini sudah terjadinya beberapa gempa-gempa besar dan bahkan tsunami. Misalkan saja untuk tsunami tahun 92 di mana kekuatan pada saat itu adalah 7,5 magnitudo yang terjadi pada jam 12 UTC ya. Di mana ketika itu korban jiwa cukup besar dan cukup banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Demikian, Mbak. Oke, Bu Weniza, dari per hari ini begitu, ini masih terjadi gempa susulan. Apakah dari BMKG sendiri ada prediksi adanya gempa susulan yang mungkin begitu besar dan masyarakat juga perlu untuk waspada mengantisipasi hal itu? Iya, kembali bahwa hingga saat ini kita belum mampu atau tidak mampu untuk memprediksi gempa yang akan terjadi, besarannya, waktunya, tempatnya, lokasinya, dan informasi lain terkait dengan prediksi gempa. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa gempa susulan masih akan terus berlangsung hingga hari ini, dan oleh karenanya kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan untuk tetap berada di wilayah atau di tempat-tempat yang sudah diarahkan oleh pemerintah daerah, yang mana tempat itu tentunya sudah berada di tempat yang aman begitu. Dan tentunya kepada masyarakat kami juga mengharapkan untuk mewaspadai bangunan-bangunan yang sudah atau dalam kondisi rusak akibat gempa, sehingga tidak akan menimbulkan korban yang lebih lagi. Oke, kita melihat ini gempa susulan masih terus terjadi hingga ribuan, Ya, banyaknya seperti itu Ibu Weniza. Lalu ya, apa rekomendasi dari BMKG ini melihat gempa susulan yang terus terjadi agar ya, agar beberapa lembaga juga begitu ya, ini lintas sektor ya. seperti BNPB, BMKG dan lainnya juga terus berkolaborasi agar menjaga warga agar tetap tenang, tidak panik dan juga gempa ini potensinya agar terus menurun, Bu Weniza. Iya. Iya, kami menyampaikan harapan besar begitu kepada masyarakat bahwa saat ini pemerintah dalam hal ini BMKG, BNPB, BPPD, pemerintah provinsi tentunya terus berkolaborasi, berkoordinasi untuk melakukan peran dan tugasnya masing-masing guna melakukan upaya-upaya penanggulangan dari bencana ini. Dari sisi BMKG terus melakukan monitoring, pengamatan, analisis, dan melakukan pemutakhiran data, kemudian juga melakukan survei di lapangan dan melakukan pendampingan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa menenangkan atau mengurangi traumatik yang ada saat ini di masyarakat. Dan tentunya masyarakat untuk terus bisa mengikuti arahan dari pemerintah daerah ataupun BNPB yang terus saat ini juga melakukan pendampingan kepada masyarakat. Dan di akhir, masyarakat untuk terus mengupdate, melakukan pemutakhiran informasi melalui channel-channel resmi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Dan tentunya ini indikator dari BMKG juga terus berjalan secara real time seperti itu ya, Bu Weniza, agar masyarakat juga tetap mendapatkan informasi yang mutakhir dari BMKG terkait bencana dan juga cuaca di sana. Terima kasih Bu Weniza telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih informasinya Ibu. Selamat siang dan kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak Ibu pemirsa semua. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda mengenal Sri Malem, seorang pandita asal Karo, Sumatera Utara. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.